Hadis yang kedua, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini anhuma karena Abdullah itu sahabat, Amr bin Al-As juga sahabat. Teman-teman sekalian, Amr bin Al-As itu politisi, zaman Nabi sudah jadi politisi, nanti setelah Nabi wafat tetap politisi, dan politisi itu pekerjaan yang mulia. Karena kalau Anda tanya sahabat Nabi, yang muncul Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu politisi semua, tempat-tempatnya itu. Anda kalau nggak jadi politisi, nggak ada yang kenal Anda itu. Anda kalau mau terkenal jadi politisi. Ada seorang sahabat yang sangat mulia, namanya Sa'id bin Zaid. Itu Nabi bilang dalam sebuah hadis, ada 10 orang masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Yang ke-10 Sa'id bin Zaid. Anda kalau ditanya biografinya mungkin nggak begitu akrab. Kenapa? Karena dia bukan politisi. Ketika ada konflik antara sahabat dengan sahabat, dia nggak ngapa-ngapain, di rumah aja sama kerja. Dan ini penting teman-teman. Nanti ada masa di mana ketika kita melihat ada pertikaian, yang paling aman adalah kita nggak ikut. Saya kasih contoh. Kalau Anda hidup di zaman Sayyidina Ali berperang dengan Ibu Aisyah dalam perang Jamal, Anda ikut siapa? Ali sebagai khalifah di Kufah, Ibu Aisyah istri Nabi di Madinah. Lalu mereka berperang, Anda ikut siapa? Kalau Anda ikut Sayyidina Ali, Anda tega menghunus senjata ke Ibu Aisyah. Kalau Anda ikut Ibu Aisyah, Anda tega menghunus senjata ke Sayyidina Ali. Kalau saya saat itu hidup, saya di rumah aja, muttaqiina 'alal aroik. Saya minum kopi aja tuh. Ada. Itu malah lebih baik. Bahkan addu 'alaiha bin nawajid. Nanti ada masa Anda bela dia salah, mendingan diem. Sekarang Anda mau bela politisi mana? Kalau saya tenang, politisi siapapun capres di Indonesia yang selama ini maju, semuanya muslim, saya tenang. Semuanya baik, saya tenang. Tapi punya keburukan, saya juga punya keburukan. Terus gimana? Siapapun yang menang, saya biasa aja. Biasa aja, ngapain? Dibela mati-matian bukan nabi saya. Ngapain? Tapi kan dia baik banget begini-begini. Kalau dengan mendukung dia, saya menjatuhkan dia, saya mendingan gak mendukung aja. Kok gak punya sikap? Sikap saya adalah semuanya saudara saya. Saya tidak mau memilih satu dengan menjatuhkan lain, kayak gitu. Tapi akhirnya nggak ada yang kenal saya kan? Yang kenal itu apa? Yang kenal yang kemudian punya suara, lalu diwawancara, masuk TV dan seterusnya. Itu yang dikenal. Saya di rumah nonton TV sambil minum kopi tadi itu, ngeliatin orang debat, nggak dapat apa-apaan. Tapi saya merasa itu pilihan terbaik. Karena siapapun yang Anda bela, dia muslim, saudara. Siapapun yang Anda tidak bela, dia muslim, dia saudara, sama-sama saudara. Makanya orang kayak saya pemilu itu paling tenang. Yang menang siapapun tenang saya. Tapi dia ada keburukan, yang itu juga ada keburukan, yang sana juga ada keburukan. Kalau saya. Nah baik. Ini Amr bin Al-As, dia politisi. Anaknya menjadi kiai, nggak ikut politik sama sekali. Bapaknya perang, biasa aja. Bapak perang, bapak aja. Saya mengajar gitu kira-kira. Akhirnya kemudian banyak hadis kita terima dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qol al-kabair. Ini dosa-dosa besar. Ada banyak yang disebut Nabi dalam hadis ini, sebagiannya. Bukan cuma ini doang ya. Al-kabair ada banyak. Kalau Anda mau, Anda baca kitab Al-Kabair. Itu isinya hadis-hadis tentang dosa besar. Anda akan kaget, banyak banget dosa besar ternyata. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik. Jangan syirik ya. Jangan kecilkan syirik. Allah itu Tuhan kita. Allah nggak minta apapun buat dari kita kecuali pengakuan bahwa Allah Tuhan, dan memang haknya Allah. Sama kayak Anda punya orang tua. Orang tua kita ya yang melahirkan kita, yang biayai kita, yang mendidik kita, mendoakan kita, mengurus kita. Sebaik apapun Anda di masyarakat, Anda sangat dermawan, membantu, waduh senyum mulu. Tapi Anda bilang, saya nggak mau punya ibu kamu dan nggak mau punya bapak kamu. Itu nggak baik. Bapak nggak minta Anda kasih uang, ibu nggak minta dikasih uang. Tapi ibu cuma bilang, saya ibumu, saya bapakmu. Itu saja udah cukup. Tiba-tiba ada orang bilang, saya nggak mau punya bapak kayak kamu. Nah, itu sakit. Padahal nggak minta apapun, cuma mengakui apa yang memang harus diakui. Lagi-lagi rezeki kita bagus, kita tidak syirik, alhamdulillah. Wa uququl walidain. Yang kedua, durhaka pada orang tua.
Wa qatlun nafsi, membunuh tanpa alasan. Kalau dengan alasan boleh. Contoh perang. Kalau Anda perang nggak membunuh, ngapain di situ? Yuk, nggak boleh bunuh. Lah malah tos-tosan sama musuh. Anda boleh membunuh dalam kondisi perang kok. Dia juga pengen bunuh Anda kok. Anda pengen bunuh dia biasa saja. Tapi kalau ada alasan boleh. Perang. Yang kedua misalnya algojo. Kan ada orang yang dihukum mati. Lah algojo itu yang melakukannya. Kalau algojonya nggak pengen, nggak mati-mati dia. Jadi menjalankan yang penting ada haknya. Kemudian wal yamin al-ghamus, sumpah palsu. Nabi ulang lagi dalam redaksi yang berbeda di depan sahabat yang berbeda. Berarti Nabi ulang-ulang 3 dosa besar ini. Lalu kita menerima hadis itu, kita ingat, ya Allah, lindungi syirik, lindungi saya dari syirik, lindungi saya dari durhaka pada orang tua, lindungi saya dari sumpah palsu. Itu doa kita. Baik, wa anhu an Abdillah bin Amr bin al-As anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol minal kabair, termasuk dosa besar syatmur rajuli walidayhi, mencaci orang tua sendiri. Wah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi, emang ada orang yang mencaci maki bapak dan ibunya sendiri, menjelek-jelekan bapak dan ibunya sendiri, memfitnah bapak dan ibunya sendiri? Kata Nabi, qala na'am, ada mas. Ini kalau bahasa kita ya, ada mas, ada. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu, muttafaq alaih. Ketika Anda mencaci orang lain, bapaknya orang lain, dia akan membalas mencaci bapak Anda. Ketika Anda menjelek-jelekan ibu orang lain, dia akan membalas jelekan ibu Anda. Terus gimana? Ya jangan caci maki orang tua. Orang tua kita jangan, orang tua orang lain juga jangan.